Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini episode ke-6 gitu ya dari new season kita. Dan apa yang akan gue bahas sekarang? Sepertinya gue akan bahas dan coba review pertandingan-pertandingan yang akan datang di minggu ini. Oke, so stay tune. Oke, pertandingan apa aja sih yang akan gue bahas? Mungkin kita coba lihat dulu dari fixturenya di Liga Inggris gitu ya. Di minggu ini mungkin ada beberapa pertandingan yang jadi highlight cukup seru sepertinya gitu ya. Meskipun di sini ada yang pertama itu MU lawan Ipswich Town, lalu yang kedua sebenarnya ada pertandingan seru antara Aston Villa lawan Arsenal. Di sini ada salah satu pertandingan ajang pembuktian untuk Arsenal gitu ya. Namun secara pertandingannya itu nanti akan diadakan di hari Selasa di tanggal 1 September, jadi masih cukup lama. Terus yang kedua itu yang ketiga ada Spurs lawan Newcastle, main seru. Terus Liverpool Forest, ada Palace lawan City sama Chelsea lawan Brighton. Cuman oke, kita coba bahas satu-satu mungkin ya. Yang pertama yang pengen gue bahas dan udah gue coba beberapa hal gue catat ya, pertandingan yang paling seru menurut gue itu adalah antara MU lawan Ipswich Town. Lagi-lagi MU akan ketemu tim yang memang lagi promosi di musim ini. Oke, menurut gua Ipswich lawan MU ini adalah pertandingan di game week kedua yang punya storyline terbaik lah sepertinya. Kenapa? Bukan karena memang pertandingan atau kualitas pertandingan yang pasti bakal tinggi, melainkan dengan kondisi di mana tekanan yang besar yang saat ini didapatkan oleh Manchester United ketika kalah sama Hull City di game week 1 di minggu kemarin gitu. Padahal ya kita tahulah dan mungkin sudah gue bahas juga di video sebelumnya bahwa mereka ini punya sekitar 72% possession ball dan 21 shot. Masalahnya 21 shot ini itu cuman ngehasilin 1,83 XG-nya. Dan ya kalau kurang kurang lebih gitu ya di 0,087 XG per attempt-nya sebanyak 16 tembakan itu di bawah 0,1 XG-nya. Ini tuh cukup penting gitu karena eh, United itu udah banyak nembak gitu ya, banyak nge-shoot tapi secara kualitas untuk finishingnya kurang cukup baik gitu. Nah, mungkin agak sedikit bahas terkait tactical problemnya United di pertandingan lawan Hull kemarin gitu ya. Kalau kita ingat itu Hull main dengan back five yang membuat ruang di tengah itu jadi cukup padat gitu. Dan itu juga sempat gue mention kan kemarin gitu bahwa agak kesulitan United gitu ya. Akhirnya banyak punya bola tapi memang kesulitan untuk menciptakan kualitas tinggi untuk bisa mencetak gol. Nah, sementara kemungkinan Ipswich bisa pakai blueprint yang mirip lah dengan Hull City gitu ya. Mereka itu datang dengan momentum yang cukup baik menurut gua. Kenapa cukup baik? Karena kalau misalkan kita lihat gitu ya, Ipswich itu menang lawan Sunderland itu 2-1 di minggu kemarin. Lalu di pertengahan kemarin banget gitu ya, Ipswich menang 3-1 lawan Leicester di Carabao Cup gitu. Bahkan mereka itu merubah 9 starting 11 di liga yang sebelumnya lawan Sunderland. Makanya Ipswich itu nanti akan ketemu sama Arsenal. Jadi secara psikologi itu terbalik menurut gue. Nah, jadi udah jelas bahwa pressure-nya itu ada di United. Mereka datang dengan psikologis yang berbeda. Setelah kalah sama Hull, sementara Ipswich itu 2 kali pertandingan terakhir dia menang. Dan itu cukup oke. Jadi ada kemungkinan United itu kita nggak boleh bisa kalah lagi nih. Tapi sementara untuk Ipswich itu kayaknya kenapa mereka harus takut? Karena dari 2 pertandingan terakhir mereka bisa menang. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya kalau misalkan kita ingat di pertandingan lawan Hull, banyak banget crossing-crossing yang dipaksakan oleh MU gitu ya ketika melawan Hull sehingga itu tidak berdampak positif meskipun memang salah satu hal yang gua coba highlight gitu ya di pertandingan antara Hull City lawan Manchester United di minggu kemarin, itu di lini tengah cukup compact
gitu ya, ataupun di lini belakang sehingga MU agak kesulitan untuk bisa masuk dari tengah sehingga banyak banget crossing-crossing yang nggak berguna. Sementara striker yang dia pakai saat itu adalah Bryan Mbeumo. Kalau Sesko sih masuk akal mereka melakukan permainan seperti itu. Nah, makanya itu nanti akan dilakukan pendekatan seperti apa oleh Carrick di pertandingan lawan Ipswich nanti ya. Nah, mungkin gue sedikit in deep lah ya untuk pertandingan ini dan gue juga agak sedikit catat beberapa hal yang memang kemungkinan akan terjadi gitu ya di pertandingan ini. Katakanlah United ini pasti akan memegang possession ball lagi gitu ya, seperti lawan Hull. Dan pertanyaannya itu kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan Ipswich itu melakukan apa pendekatan yang dilakukan oleh Hull atau menutup lini tengah dengan cukup kompak gitu, paling ujung-ujungnya juga United bakalan bermain dengan sekedar sirkulasi bola aja gitu ya. Dan dari mulai nge-build up dari belakang terus ke tengah, nanti ke winger, back pass, terus switch ball gitu biasanya, terus lalu ujung-ujungnya crossing lagi sama kayak waktu lawan Hull. Justru di sini gua akan melihat pertandingan ini akan menjadi frustasi lagi gitu untuk MU. Kenapa? Karena memang yang benar-benar perlu berubah itu adalah penetrasi di kotak penalti gitu ya dan juga kualitas shoot-nya sih ataupun percobaan ke gawang karena memang ini bukan bukan cuman sekedar analisa biasa gitu ya yang gue coba lihat gitu. Karena dari pertandingan lawan Hull kita tahu shootnya itu cukup banyak tapi XG-nya kecil dan tipis banget sama Hull gitu dan itu tidak menghasilkan satupun gol di pertandingan lawan Hull. Nah ini gue takut ini akan terjadi di pertandingan melawan Ipswich gitu ya. Tapi kalau gue lihat dengan kemungkinan akan comeback dan juga kemungkinan akan ada sedikit perubahan pendekatan taktik yang akan dilakukan oleh Carrick gitu ya. Gue masih ngelihat pertandingan ini bisa dimenangkan oleh MU sih, tapi kayak kemungkinan tipis lah ya. Kayak misalkan 1-0 atau 2-1 misalkan kalau kita ingat bahwa lini belakang MU juga kan masih punya sedikit masalah gitu ya, terutama di minggu kemarin dengan duetnya Maguire dan Aiden Haven gitu ya. Jadi gua rasa sih secara apa prediksi gitu ya ataupun kemungkinan MU masih tetap diunggulkan karena kita tahu bahwa kualitas individu dan memang faktor bermain di Old Trafford juga ini berpengaruh banget karena kan minggu kemarin bermain di Hull City dan gue sih tetap sih nggak expect akan bisa menang mudah untuk MU ini nanti melawan Ipswich kayak gitu. Jadi kalau sampai lawan Ipswich ini nggak menang, menurut gue United punya masalah besar. Nah, ditambah juga kan ada pemain baru gitu ya, yang memang diincar dari beberapa musim belakangan, yaitu Carlos Baleba. Ini menurut gue akan menjadi salah satu kunci untuk MU kalau dia memang sudah bisa dimainkan ya, dengan catatan kalau dia sudah bisa dimainkan. Kalau misalkan memang belum, ini kayaknya emang akan agak sulit gitu. Dan datangnya Baleba menurut gue ini akan sangat penting untuk bisa melengkapi lini tengah yang cukup bingung gue rasa waktu di minggu pertama ketika lawan Hull. Jadi kita lihat nanti, yang pasti gue tetap menjagokan United ya di pertandingan ini, tapi mungkin mereka nggak akan bisa menang dengan mudah melawan Ipswich Town meskipun ini di Old Trafford. Oke, lanjut ke pertandingan selanjutnya. Kayaknya gue pengen bahas dulu soal Aston Villa lawan Arsenal karena ini menurut gue kalau tadi MU sama Ipswich ini punya storyline paling oke di game game week kedua karena memiliki psikologis yang berbeda gitu ya. Tapi kalau Arsenal lawan Aston Villa atau Aston Villa lawan Arsenal ini menurut gue menarik banget gitu ya secara football analysisnya karena kenapa? Ya kita tahulah di musim sebelumnya juga ini pertandingan biasanya menyajikan intensitas yang cukup baik. Ya kalau nggak Aston Villa ya Newcastle yang biasanya jadi sandungannya Arsenal dan sekarang di game week kedua dia ketemu sama Aston Villa. Meskipun mungkin Aston Villa yang berbeda ya karena udah nggak ada Morgan Rogers terus juga nggak ada Yuri Tillmans gitu dan beberapa pemain kunci mungkin ya. Bahkan Ezri Konsa sendiri yang jadi pemain kunci di lini belakang Aston Villa itu pindah ke Arsenal. Nah, ini menarik. Apakah dia akan main atau enggak nanti ketika lawan Aston Villa di game week kedua ini?
Nah, oke, mungkin, kita coba lihat dari game pembukanya ya di minggu kemarin. Arsenal itu datang dengan cukup baik di musim ini gitu ya, setelah mengalahkan City di Community Shield, dia juga mengalahkan Coventry di game week pertama dengan skor yang sama yaitu 3-0. Sementara Villa itu dibantai habis-habisan oleh Brighton itu 4-0. Meskipun, kalau nggak salah Joe Gomez ya, pemainnya itu yang kena kartu merah di Aston Villa. Jadi iya, kalau gampang ya, kalau hitungan matematika gitu, ini mah Arsenal bisa menang mudah. Tapi menurut gue, karena Arsenal kemarin lawan tim promosi gitu ya, apakah Arsenal ini bisa melakukan hal yang sama ketika menghadapi tim seperti Aston Villa yang cukup agresif dan memang selalu bisa jadi batu sandungan untuk Arsenal di musim-musim sebelumnya. Lalu apa sih kira-kira yang memang bisa jadi kunci untuk, Aston Villa bisa bikin Arsenal cukup kesulitan gitu ya? Karena kalau kita lihat pertandingan minggu lalu gitu ya, melawan Coventry sorry, Arsenal Coventry itu kalah kalah banget dari sisi penguasaan bola gitu, dari sisi kontrol pertandingan ya kita tahu lah karena mungkin secara kualitas berbeda gitu ya, bukan karena gue fans Arsenal tapi memang secara kualitas emang berbeda aja gitu. Dan kalau di Villa Park nanti karena memang ini mainnya di Villa Park gitu ya, kemungkinan ini akan berbeda. Karena, Villa gitu ya, kalau berdasarkan dari catatan gue itu bisa menyerang dari beberapa, eee, posisi atau dari beberapa strategi yang terutama dari sisi transisi. Kita tahu lah transisinya di musim lalu Aston Villa luar biasa banget meskipun ketika lawan Brighton itu nggak kelihatan gitu ya. Lalu, biasanya bisa melalui wide area gitu, mereka melakukan permainan dengan sayapnya mereka ataupun ruang di belakang fullback. Dan ya Arsenal ini memang masih sedikit punya masalah gitu ya, dengan absennya Jurrien Timber dan juga William Saliba. Tapi dengan, tampilnya Ben White dengan cukup baik di 2 pertandingan lawan Manchester City di Community Shield dan juga kemarin lawan Coventry, ini agak sedikit melegakan lah ya gitu karena tapi konsistensinya Ben White kan dipertanyakan. Lalu absennya William Saliba kemarin melawan Coventry City cukup bisa dijawab oleh hadirnya Mosquera di situ. Apalagi sekarang udah ada Ezri Konsa. Mungkin itu juga bisa jadi solusi terbaik untuk pertahanan Arsenal yang ditinggal Saliba saat ini. Dan juga ya Bruno Guimaraes infonya itu udah kembali berlatih kan dari terakhir itu ya. Dia punya potensi untuk mungkin masuk di bench dulu gitu ya dan jadi opsi tambahan ketika memang butuh lebih banyak fisikal di lini tengah karena kita tahu untuk Aston Villa ini cukup fisikal gitu ya permainannya gitu ya dan memang sepertinya pemain yang punya karakter seperti Bruno Guimaraes ini sangat dibutuhin. Jadi pertanyaannya itu adalah karena Arsenal itu selalu di-highlight dari sisi pertahanannya. Dia clean sheet di 2 pertandingan terakhir gitu. Apakah bisa struktur pertahanannya ini akan, kembali kuat gitu ya, ataupun tidak kebobolan dengan tim yang lebih agresif. Kalau misalkan kita bicara, waktu lawan City juga bisa kok clean sheet, beda. Gue ngelihat City ketika Community Shield itu berbeda dengan kemungkinan yang akan disajikan atau ditampilkan oleh Aston Villa di pertandingan ini. Kita coba lihat juga problem yang mungkin saat ini ada di Aston Villa gitu ya. Di sini gue mencatat selain dari kepergiannya pemain-pemain penting di Aston Villa like Morgan Rogers dan Yuri Tillmans gitu ya. Dan ada beberapa pemain juga, ada juga pemain yang sedang absen. Based on data yang gua cek dari Squawka, itu ada Oli Watkins, Leon Bailey, terus ada Amadou Onana, Johan Manzambi, sama Joe Gomez yang memang karena suspend gitu karena kemarin dia kartu merah, sementara pemain yang lainnya itu sedang diragukan untuk bertanding karena memang cedera. Ditambah juga Tammy Abraham yang memang sama-sama masih diragukan sehingga ini cukup menentukan gitu. Mungkin memang Aston Villa akan tetap membuat Arsenal bermain tidak nyaman gitu ya secara struktural karena memang cara bermain mereka itu cukup bagus. Emery cukup cukup baik menerapkan taktiknya melawan tim-tim seperti Arsenal gitu. Jadi itu akan tetap menyulitkan cuman dengan kesulitannya mereka mencetak gol gitu ya Aston Villa itu agak jadi pertanyaan besar apakah
perlawanan yang Aston Villa atau kesulitan yang diberikan oleh Aston Villa di musim lalu terhadap Arsenal itu akan terjadi lagi di musim ini atau di pertandingan ini. Sementara kita tahu bahwa Arsenal ini sekarang kayaknya udah punya solusi nih. Mereka ya sebenarnya sih dari dulu juga secara apa namanya, kontribusi gol memang variatif ya, pemainnya itu berubah-ubah gitu, dan nggak tertuju misalkan dari satu goal getter yang ada like Erling Haaland gitu ya kalau di Manchester City, tapi kalau di Arsenal ini memang cukup, merata gitu dari pemain-pemainnya. Namun untuk musim ini gue ngelihat dari 2 pertandingan aja gitu ya, Arsenal itu lebih klinis dalam menyelesaikan, peluang yang mereka miliki gitu sehingga, mereka bisa mencetak gol lebih banyak gitu ya daripada musim lalu biasanya cuma 1 atau 2 gol gitu ya, ini bisa 3 gol di, kedua pertandingan terakhir. Nah dari, eee, mulai berkembangnya atau mulai improve dari sisi clinical finishing di Arsenal, jadi menurut gue ini bisa jadi sesuatu yang cukup baik lah ya, pertanda baik untuk Arsenal dan gue sebagai fans gitu ya, masih tetap mendukung Arsenal bisa menang di Villa Park, tapi nggak akan mendominasi itu gitu ya, seperti lawan Coventry. Karena ya lawan Coventry itu expected, win aja sih gitu ya, jadi itu nggak terlalu bisa di-overclaim gitu ya. Nah, kalau misalkan memang nanti gitu ya Arsenal itu bisa menang melawan Aston Villa di Villa Park, ini cukup jadi statement buat Arsenal bahwa memang Arsenal ini siap mengarungi musim ini. Jadi, kita lihat aja nanti, yang pasti Villa Park itu bakal nunjukin banget Arsenal itu sekuat apa sih dan sesiap apa mengarungi musim ini di Premier League. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya yang mau gue bahas ini adalah super big match. Ada Spurs lawan Newcastle. Ini menurut gue akan menjadi pertandingan yang paling entertaining. To be honest, menurut gue akan jadi pertandingan yang cukup entertaining. Tapi quality of match-nya kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu kenapa. Karena ya kita tahulah Spurs itu baru kalah gitu ya di game week ke-1 kemarin 3-0 dari Brentford. Meskipun mereka kemarin di hari Rabu ya berarti ya. Karena ini gue tag hari Kamis atau tadi tadi malam gitu ya. Dia menang di Carabao Cup lawan Charlton Athletic kalau nggak salah sekitar 4-1 dan pemain baru mereka yang dibeli dari Manchester City dengan sangat mahal. Savinho itu punya kontribusi yang baik dan menunjukkan bahwa ini adalah tren positif gitu ya untuk debut dia di Tottenham. Cuman ya memang lawannya hanya Charlton Athletic gitu ya. Kita nggak tahu akan sehebat apa nanti Tottenham menghadapi Newcastle di pertandingan ini. Nah, yang menarik adalah ini 2 tim yang sebenarnya berbeda gitu ya secara kondisi psikologis gitu. Meskipun ya memang bukan secara psikologis tapi secara skuad deh, secara secara kedalaman skuad. Kalau Tottenham kan sekarang udah di eranya De Zerbi ini gitu ya, di proyek besarnya De Zerbi ini, dia udah mendatangkan pemain-pemain dengan harga yang mahal. Bahkan include Tonali yang dibeli dari Newcastle itu cukup mahal. Ya Savinho yang tadi gue omongin itu juga cukup mahal. Belum lagi ada Matheus Fernandes kalau gak salah. Terus ada Omar Marmoush juga yang sekaligus dibeli dari Manchester City. Ini kan proyek yang besar-besaran di era De Zerbi ini. Tapi dengan start kalah kemarin meskipun ya memang Savinho belum masuk lah ya. Gitu yang memang punya impact di pertandingan lawan Charlton tadi. Itu bukan start yang bagus lah buat proyeknya De Zerbi ini. Tapi Newcastle juga belum menang gitu ya. Meskipun kemarin cukup impresif melawan Liverpool dan meskipun akhirnya imbang 2-2, mereka kan kehilangan beberapa pemain yang memang itu jadi kunci mereka di musim lalu ya. Bruno Guimaraes pindah ke Arsenal, terus juga Anthony Gordon-nya pindah ke Barcelona, yaitu jadi salah satu hal yang cukup berat buat Newcastle dan gue ngelihat pertandingan ini 2 tim sama-sama punya kebutuhan yang sama untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka di musim ini. Jadi eh ini tuh akan jadi pertandingan yang cukup entertaining seperti gue bilang tadi. Nah, masalahnya lebih kompleks lagi dari Spurs ya. Selain sorotan dari pembelian mereka yang luar biasa di musim ini,
Ada juga kondisi yang menarik berdasarkan dari Sports Mall, ini gue coba cek dari media di Inggris gitu ya. Ini squads-nya Spurs ini belum komplit gitu karena memang Xavi Simons, terus juga Wilson Odobert, Mohamed Kudus dan juga Kulusevski ini kemungkinan akan tetap absen. Sementara back terbaik mereka Van de Ven, terus juga ada Pedro Porro dan bahkan gelandang mereka yang biasanya mengisi lini tengah itu Pape Matarsar itu masih diragukan untuk tampil. Sehingga ya ini jadi sesuatu yang menarik gitu ya meskipun mereka baru menang kemarin di Carabao Cup. Nah, kenapa match up-nya ini cukup menarik? Di sini gue catat sedikit gitu ya, gue coba analisa sedikit gitu untuk gaya De Zerbi itu biasanya memang butuh banget keberanian build up gitu ya dan Newcastle punya kemampuan menyerang ruang ketika lawan kehilangan bola. Itu seperti pertandingan melawan Liverpool kemarin. Lo bisa lihat dari analisa itu, dari pertandingan itu. Nah, analisa gue di situ. Ketika memang ini kontra strategi sebenarnya nantinya. Untuk De Zerbi itu biasanya melakukan build up yang cukup beresiko, sementara untuk Newcastle ini gila, dia nyerangnya itu luar biasa untuk memanfaatkan transisi dan juga ketika memang melawan udah kehilangan bola itu bisa bahaya banget sih. Jadi kemungkinan akan ada build up dari Spurs, terus juga pressing yang cukup baik dari Newcastle gitu ya. Ya pertanyaannya kalau misalnya memang Spurs mau menang itu dari pressingnya Newcastle tuh dia bisa keluar atau enggak atau malah membuat kesalahan-kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh Newcastle nantinya gitu. Nah, justru mungkin menariknya dari apa yang gua analisa gitu ya untuk pertandingan ini justru masih bukan karena gua fans Arsenal gitu ya sehingga gua agak sedikit mengecilkan Tottenham di pertandingan ini. Karena gue nggak tahu kenapa ya, ngerasa kayaknya Newcastle akan tetap bisa bicara banyak dan kemungkinan Newcastle bisa menang di pertandingan ini. Bukan karena Spurs-nya jelek sih gitu, tapi ya meskipun menang kan kemarin gue bahas juga bahwa dia menang lawan Charlton Athletic dengan adanya Savinho. Ini menurut gue Savinho aja di City itu angin-anginan mainnya. Terus dengan pressure yang cukup kencang gitu ya di pertandingan ini, gue nggak yakin Spurs bisa menang di pertandingan ini gitu ya. Ya paling imbang. Kalaupun imbang gue condong Newcastle yang menang. Tapi ditambah lagi tadi struktur timnya De Zerbi ini memang masih belum lengkap. Dan transisinya Newcastle ini jauh lebih mature menurut gue untuk melawan Spurs di pertandingan ini. Jadi dengan belanja yang cukup besar Spurs di musim ini sekitar 300 juta euro kalau nggak salah atau lebih. Tapi masalahnya sampai sekarang masih belum selesai. Kenapa? Karena mentalnya jelek. Jadi ini cukup menarik untuk kita tonton. Bener-bener apa pertandingan yang layak untuk ditonton karena cukup entertaining dan cukup uh, akan memberikan atau menyajikan intensitas pertandingan yang sangat amat cepat. Oke, pertandingan selanjutnya gue menarik antara Liverpool versus Nottingham Forest gitu ya. Karena Forest itu musim lalu benar-benar jadi dark horse gitu ya. Jadi ini cukup menarik ditambah lagi memang eh ini kalau kita lihat gitu ya. Dan kalau kita ingat waktu di musim lalu itu Forest pernah menang 3-0 kalau nggak salah bahkan di Anfield gitu. Jadi kalau berdasarkan data dari The Analyst gitu ya yang gue cek sejak Forest balik ke Premier League di 2022 itu tuh mereka udah ngalahin Liverpool itu 3 kali men. Itu lebih banyak daripada klub Premier League lainnya gitu ya semenjak dia comeback ke Premier League. Dan ya itu tadi di musim lalu itu Liverpool kalah 0-3 di Anfield. Nah ini masalahnya itu Liverpool kemarin kita lihat lah ketika lawan Newcastle 2-2 gitu ya. Secara menyerang memang ada tanda positif tapi mereka kelihatan sedikit apa ya vulnerable lah ya gitu ya ketika memang mendapatkan counter attack dengan transisi yang cepat yang disajikan oleh Newcastle ditambah ya Ekitike masih absen gitu ya sehingga mungkin opsi mereka sedikit berubah meskipun berita terbaru mereka beli Bradley Barcola tapi kan Bradley Barcola itu pemain sayap juga ya sayap
kiri gitu ya, yang kemungkinan memang bukan pengganti seorang Hugo Ekitike. Meskipun ada Isak gitu, gue nggak, dari konten pertama gue ngelihat Isak kayaknya mungkin akan shining di musim ini barengan Woods gitu. Cuman ternyata di pertandingan pertama itu tidak kelihatan. Jadi ya meskipun memang secara apa namanya, pertandingan ditambah ini karena di Anfield gitu ya, meskipun di musim lalu tadi yang gue sampaikan bahwa Forest sempat menang 3-0 lawan Liverpool, tapi di musim ini gue masih tetap sih mencoba menjagokan Liverpool di pertandingan ini dengan menang tipis lah lawan Nottingham Forest ini. Jadi akan tetap sulit buat Liverpool memenangkan pertandingan ini, dan pertanyaannya apakah Liverpool ini nantinya bisa mengontrol transisinya gitu. Kalau misalkan belum, sebenarnya berdasarkan dari musim lalu lagi bahwa Forest itu punya blueprint yang bagus ketika melawan Liverpool di Anfield gitu. Jadi agak agak sedikit meragukan ya kondisinya Liverpool seperti apa gitu. Kalau misalkan dilihat saat ini Iraola agak sedikit kebingungan terutama di lini belakangnya Liverpool yang memang ya kita lihat Kerkes parah banget sih menurut gue. Padahal Kerkes itu dulu di Bournemouth ya, bareng sama Iraola. Harusnya dia bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya di Liverpool gitu, dan memang udah tahu apa yang diinginkan Iraola karena Kerkes di Bournemouth itu cukup bagus. Tapi gue bingung pertandingan pertama kemarin Kerkes itu bapuk sebapuk-bapuknya menurut gue. Jadi nggak improve dari musim lalu gitu Kerkes itu. Jadi menurut gue Liverpool itu memang masih punya satu masalah yang memang masih belum mereka pecahkan gitu ya. Gimana cara nge-utilize Isak, terus juga gimana caranya untuk menambal kehilangan besar dari hilangnya Mohamed Salah. Ditambah di lini belakang juga memang masih cukup kropos menurut gue dengan adanya Primpong di kanan dan juga di kirinya ada Kerkes tadi gitu ya. Secara defensif atribut mereka kurang cukup baik menurut gue, sehingga ini jadi masalah besar dari Liverpool gitu ya. Apalagi di Nottingham Forest itu ada Ndoye kalau nggak salah yang memang punya transisi yang cukup bagus gitu ya, punya punya kecepatan yang cukup oke, sehingga itu mungkin akan jadi masalah untuk Liverpool. So, apakah Forest ini akan jadi kryptonite-nya Liverpool lagi di musim ini? Kita nggak tahu ya. Tapi gue masih tetap menjagokan Liverpool di pertandingan ini. Setidaknya dia bisa menang tipis karena memang ya tadi Forest punya blueprint yang cukup baik di Anfield di musim lalu. Berikutnya, mungkin sebelum gue bahas Chelsea lawan Brighton, gue bahas dulu Crystal Palace lawan Manchester City yang pertandingan menarik juga gitu ya. Dan memang kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat berdasarkan dari pertandingan dari game week 1 gitu ya, City menang lawan Bournemouth gitu ya 2-1 dengan late goalnya si Josko Gvardiol gitu ya, yang kemarin sempat gue bahas juga. Dan kemenangan itu dicapai dengan susah payah di kandangnya sendiri gitu ya, di Etihad Stadium gitu. Dan Palace baru kalah 2-0 dari Everton dan itu pun sama di kandangnya sendiri. Kalau gue lihat sih sebenarnya ini City memang masih punya peluang gitu ya. Tapi ini Palace sangat amat besar punya kesempatan untuk mempersulit City di pertandingan ini. Meskipun City udah mendatangkan lagi pemain dengan harga yang cukup mahal yaitu Alan dari Palmeiras kalau nggak salah, itu gelandang ya. Terus ditambah juga Ayo Buadi yang udah here we go juga. Untuk di lini tengah juga ini benar-benar City kehabisan cara untuk bisa menambal kehilangan lagi-lagi Rodri dan juga Bernardo Silva gitu. Jadi menurut gue berdasarkan dari laporan yang gue lihat dari Reuters gitu, update di hari ini hari Kamis, Doku itu kemungkinan absen. Terus juga Nunes juga belum 100% dan Elliot Anderson kemarin kan sempat bermasalah gitu ya di pertandingan pertama, tapi infonya sudah fit dan juga memang siap untuk main gitu. Dan gue nggak tahu nih apakah Ayu Buadi dan Alan itu akan bermain atau enggak di pertandingan ini. Ini cukup menarik untuk bisa disaksikan. Cuman gue masih tetap
agak sedikit mengkhawatirkan kalau misalkan Cherki nggak main gitu ya di pertandingan lawan Palace ini, karena butuh kreativitas yang memang out of the box yang biasa dikasih lihat oleh Cherki di setiap pertandingan. So, secara quality wise menurut gue City punya segalanya untuk bisa menang di pertandingan ini. Tapi dengan periode transisi di bawah Enzo Maresca itu yang akan jadi pertanyaan. Apakah City bisa menang mudah atau kesulitan melawan Palace nanti? Meskipun ini bermain di kandang Palace kalau gak salah ya. Dan ya City bisa. Gue masih ngelihat ini pertandingan yang memang masih cukup 50-50. Meskipun condong ke City yang bisa mungkin menang, ya sama ya, kemungkinan menangnya tipis lah di beberapa game week kedua ini untuk setiap tim yang bermain. Jadi ini layak untuk kita tonton sih. Jadi apakah kualitas individual City ini akan bisa diutilize dengan baik di pertandingan ini, atau justru malah mereka akan tetap kesulitan seperti lawan Bournemouth di minggu kemarin. Nah, mungkin yang terakhir, sebenarnya gue nggak banyak catatan sih di pertandingan ini. Untuk Chelsea lawan Brighton, ini juga pertandingan yang menarik. Karena dua tim ini berhasil menang di game week pertama, di mana tadi Brighton itu berhasil melumat Aston Villa 4-0, dan juga Chelsea berhasil menang 3-2. Lawan Fulham ya, by the way. Nah, kalau gue lihat sih dari Brighton ya memang secara permainan biasanya Brighton cukup baik dan biasanya juga bisa mampu untuk sedikit mempersulit Chelsea. Cuman menurut gue Chelsea masih punya kans cukup besar di bawah Xabi Alonso gitu ya. Dan gue nggak ngelihat pertandingan ini cukup dalam untuk analisanya, karena secara apa namanya, secara tren biasanya memang dua tim ini cukup baik gitu ya di musim-musim awal atau di pertandingan-pertandingan awal, sehingga ini nggak akan terlalu banyak kejutan. Justru gue ngelihat kemungkinan ini tim akan sama kuat. Meskipun gue bukan meremehkan Chelsea yang memang cukup bagus, karena memang tim ini kedua-duanya dari game week pertama itu menyajikan pertandingan atau permainan yang luar biasa, sehingga ini juga memang pertandingan yang bisa ngasih entertaining ya buat kita para penonton gitu ya di sini. Itu sangat-sangat menjanjikan untuk pertandingan yang menyenangkan untuk kita tonton. Tapi balik lagi secara quality wise untuk pertandingannya kita nggak tahu akan seperti apa, karena meskipun kemarin Chelsea menang, tapi gue nggak ngelihat permainan yang improve secara entertain atau secara quality gitu ya. Tapi memang dari sisi apa namanya, dari sisi kualitas pemain yang memang cukup bagus. Di situ ada Palmer, Joe Pedro yang bermain cukup bagus, tapi secara sistem menurut gue masih belum ngeblend gitu ya, masih belum cair juga di Chelsea, sehingga ini masih bisa dipertanyakan. Sementara Brighton memang sudah cukup proven gitu ya dari musim lalu dan juga di pertandingan pertama. Selain itu juga Brighton punya squad yang memang secara sistem udah terbentuk, meskipun secara pemain baru kehilangan Carlos Baleba yang akan pindah ke MU gitu, dan udah here we go sih, setahu gue udah deal, sehingga ini cukup menarik. Akan seperti apa Brighton menghadapi Chelsea di pertandingan ini? Apakah dia bisa setering-ginas melawan Aston Villa gitu ketika lawan Chelsea nanti ya? Itu patut ditunggu. So, mungkin gitu aja kalau review untuk Brighton dan juga Chelsea di pertandingan di game week 2 ini. Nah, selanjutnya sebenarnya gue pengen bahas soal pertandingan yang ada di La Liga dan juga Serie A. Cuman kalau gue lihat di sini Serie A itu minggu ini gak ada, adanya minggu depan, dan memang ada pertandingan-pertandingan yang bagus yang mungkin akan gue bahas di minggu depan ya, di Jumat depan atau Kamis depan. Lalu untuk pertandingan La Liga mungkin gue akan bahas di video terpisah karena ini cukup panjang, jadi